Nini Pelet. Nini Pelet. Nini Pelet. Teater Sanggar Cerita dengan bangga mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Misteri Nini Pelet. Kenapa kau heran, Nyai? Akulah Ki Jari-Jari suamimu. Tidak, kau bukan suamiku. Kau pasti setan yang menyamar suamiku. Pergi. Suamiku ada di rumah. Kau bukan Ki Jari-Jari suamiku. Pergi. Kau memang tidak akan percaya, Nyai. Perhatikanlah aku baik-baik. Apa itu? Itu dia manusia serigala setan itu. Dia baru keluar dari rumahmu. Kejar! Bunuh makhluk siluman itu. Kejar! Ayo, tangkap serigala setan itu. Bunuh! Itu dia, Kepung. Ayo, Kepung. Bunuh! Dia sudah tidak bisa lari. Ayo, bunuh! Ampun. Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-17 dengan judul Serigala Setan. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Serigala Setan, sebuah kisah petualangan mendebarkan tentang hilangnya kembali sebelah lengan bayi Nilam Cahya yang dibawa lari seekor serigala, di mana akhirnya serigala itu diketahui bersembunyi di sebuah rumah tua yang penuh misteri. Dalam seri yang ke-10 ini didukung oleh Bambang Jeger sebagai Restu Singki, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Samini sebagai Bidari, Ashari sebagai Bedul, dan Novia Mandagi sebagai Nyai Jari-Jari. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Nyai Jari-Jari muncul dari dalam kamarnya. Wajah wanita setengah tua itu berubah menjadi sinis dan angkuh ketika melihat Restu Singgi dan wanita bertopi tudung yang tidak lain adalah Nilam Cahya. Nilam Cahya mendadak berlari meninggalkan rumah itu. Nilam! Tunggu! Nilam! Dan Restu, mau kemana, Den? Mau kemana? Restu, kenapa mereka tiba-tiba pergi? Jangan kejar mereka, Bidari. Kenapa dengan mereka, Bedul? Kenapa Restu dan Nyai Lulur tiba-tiba pergi? Saya tidak tahu, Nyai Bidari. Tiba-tiba Nyai Lulur pergi setelah melihat kedatangan Nyai Jari-Jari. Begitu juga dengan Dan Restu, Nyai. Siapa yang kau maksudkan, Nyai Lulur, Bedul? Itu Nyai, wanita bertopi tudung itu, Nyai. Dia bukan Nyai Lulur. Dia bernama Nilam Cahya, temuan wanita Restu Singgi. Nilam Cahya? Benarkah begitu, Ibu? Aku baru tahu siapa Nyai Lulur itu. Aku kenal wanita itu di desa Limus. Dia baik. Dia dikenal sebagai seorang dukun pengobat yang ampuh. Tapi aku sungguh tidak menduga kalau sebenarnya Nyai Lulur itu adalah Nilam Cahya. Mereka pernah tinggal di sini. Ibu kenal siapa Restu Singgi dan wanita bertopi tudung itu, nah. Wanita itu ibu kenal bernama Nilam Cahya. Tapi ibu sungguh tidak mengerti sikapmu. Kenapa setelah kau tahu bahwa wanita itu adalah Nilam Cahya, kau sepertinya kecewa sekali. Kau menjadi sedih sekali. Kau sudah kenal siapa Nilam Cahya itu? Atau kau cemburu? Ibu, aku sangat mencintai Restu. Aku takut kehilangan dia. Aku tahu siapa Nilam. Restu sudah banyak cerita padaku kalau Nilam adalah bekas kekasihnya yang masih sangat dia cintai. Tapi akhirnya mereka bertemu lagi. Mereka bersatu lagi, Bu. Ibu mengerti perasaan
pilihanmu, Bidari. Tapi sebaiknya kau cari laki-laki lain. Kau masih muda, kau cantik. Ibu percaya banyak laki-laki yang suka padamu. Bidari, kau mencintai pemuda itu. Aku menyayanginya, Bu. Pertama kali aku bertemu dan berkenalan, aku jatuh hati pada Restu. Aku takut kehilangan dia, Bu. Tapi dia milik orang lain, Bidari. Pemuda itu sepertinya lebih mencintai bekas kekasihnya itu. Saya tidak tahu. Ibu lihat mereka begitu dekatnya. Saya tidak tahu, Bu. Kamu harus tahu, Bidari. Dan ibu percaya, sebenarnya kamu sudah tahu tentang hubungan mereka. Tadi kau katakan, Restu banyak cerita padamu tentang bekas kekasihnya itu. Saya tidak tahu apakah mereka bertemu seperti dulu lagi. Menjalin hubungan cinta kasih seperti yang mereka alami dulu. Tolonglah aku, Bu. Aku sangat mencintainya. Aku takut kehilangan Restu, Bu. Bidari anakku, apapun yang kau mau, ibu sebenarnya mau membantu. Ibu sayang denganmu, nak. Apapun akan ibu lakukan demi membahagiakanmu. Tapi kau tidak tahu, kalau kebahagiaanmu tidak akan lama kau kedap. Kau tidak akan jadi milikku selamanya, Bidari. Karena tengah malam nanti, kau sudah harus aku serahkan pada serigala setan itu. Sementara itu, Restu Singgih dan Nilam Cahya sudah sampai di pondoknya yang ada di tepi desa. Aku tidak mengerti kenapa sikapmu begitu bodoh, Nilam. Kenapa tiba-tiba kau lari dari jari-jari? Kita sudah tidak pantas datang ke rumah itu, Restu. Kita sudah pernah diusir Nyai Jari-Jari. Aku malu. Bukan itu suatu alasan buatmu. Aku tahu. Karena kehadiran Bidari sehingga kau merasa bingung dengan dirimu sendiri. Karena kau sudah tahu Bidari sangat mencintai aku. Sehingga kau menghindar. Aku tidak tahu. Kau sudah tahu. Kita sudah sama-sama tahu. Aku takut. Takut sekali. Kalau pada akhirnya akan seperti ini. Aku merasa diriku tidak punya arti, Restu. Aku hanya menjadi beban kalian. Aku hanya penghalang kebahagiaan kalian. Nilam, kenapa kau berkata begitu? Sudah aku katakan sejak semula. Kau akan kecewa nantinya jika kau tetap mencintai aku. Aku sudah katakan. Aku bukan Nilam yang dulu. Aku sudah punya anak. Apalah artinya aku dibandingkan dengan gadis itu, Restu? Dia cantik. Dia masih muda. Kau pantas mendampinginya. Bukan wanita seperti aku yang menjadi pilihan hidupmu. Kau bicara apa, Nilam? Aku tidak mau diriku menjadi penghalang kebahagiaan kalian. Nilam. Aku tahu Bidari sangat sayang dan mencintaimu, Restu. Dia takut kehilanganmu. Apalagi setelah dia tahu kita berada di desa ini bersama-sama. Kau ingin merubah segala pikiranku tentang rencana kita yang sudah ada? Tidak. Kau jangan berpikiran bodoh, Nilam. Apakah kau akan menghancurkan segala rencana kita yang sudah kita sepakati bersama? Bukankah kita akan segera kawin? Membangun rumah tangga? Tentang Bidari, itu urusannya sendiri. Dia senang atau mencintai aku, itu adalah haknya. Kenapa kau membangkitkan persoalannya? Restu, aku ini wanita. Aku tahu perasaan wanita. Aku hanya tidak mau Bidari hatinya luka karena aku. Aku tidak tahu apa kemauanmu. Pikiranku sudah buntu. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan untuk Bidari. Juga untukmu. Aku hanya memohon, Restu. Temui gadis itu. Bicara baik-baik dengan dia. Jangan membuat perasaannya tersinggung. Jangan membuat dia kecewa. Aku tidak ingin dia luka karena aku. Dia gadis yang baik. Aku menyesal bertemu gadis itu kalau pada akhirnya jadi begini. Tak ada yang harus kau sesalkan, Restu. Memang sudah begini jadinya. Kau memang pantas banyak disukai wanita. Aku tidak tahu kalau pagi tadi Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Karet di channel Memori 80. Aku juga tidak menduga. Rupanya mereka sejak lama saling mengenal, Ki. Bagaimana dengan Bidari? Anak itu keras. Dia sangat mencintai pemuda itu. Sekarang hatinya sedang susah, Ki.
Setelah dia baru tahu kalau Restu Singgi itu kembali lagi dengan kekasihnya yang dulu. Nyai Nilam Cahya maksudmu? Iya, Ki. Bidari semula hanya kenal kalau wanita bertopi tudung itu bernama Nyai Lulur. Orang yang dikenal sebagai dukun pengobat yang ampuh di desa Limus. Tapi setelah dia tahu kalau sebenarnya Nyai Lulur itu adalah Nilam Cahya, Bidari menjadi resah, Ki. Karena dia sudah tahu kalau Dan Restu Singgi masih sangat mencintai Nyai Nilam Cahya. Kasihan anak itu. Ki, yang sedang aku pikirkan bukan persoalan mereka, tapi persoalan pribadi Bidari. Kau harus ingat, tengah malam nanti kita sudah harus membawa Bidari ke rumah tua itu. Kita sudah harus menyerahkan anak itu pada dia. Siluman serigala setan. Itulah yang aku bingung, Ki. Di mana Bidari sekarang? Ada di kamarnya. Dia tidak mau ditemui siapa-siapa. Hatinya memang sedang susah. Aku juga sedang bingung memikirkannya. Dia tidak mau makan. Aku khawatir dia akan sakit. Sepertinya dia ingat terus pada anak muda itu. Coba kau temui dia lagi. Hibur hatinya. Ajak dia bicara baik-baik. Aku malah khawatir kalau nanti malam dia tidak mau diajak ke rumah tua itu. Wanita setengah tua itu kemudian melangkah keluar kamarnya. Dan sebentar saja dia sudah berada di depan kamar Bidari. Boleh ibu masuk, nak? Bidari tidak bicara. Dia duduk di ranjang tidurnya. Kau belum makan siang, Bidari. Apa kau tidak merasa lapar? Nanti kau bisa sakit. Bidari, apa sebenarnya yang menjadi beban pikiranmu? Saya tidak tahu, Bu. Kau teringat anak muda itu, Bidari? Saya juga tidak tahu. Pikiran saya pusing. Saya menyesal bertemu dia. Ibu mengerti perasaanmu, nak. Ibu tidak tahu harus berbuat apa untuk bisa menolongmu. Di mataku, Restu adalah segala-galanya untukku. Aku menyesal kalau akhirnya aku tahu dia kembali pada Nilam Cahya kekasihnya yang dulu. Tapi aku sudah terlanjur mencintainya, Bu. Aku juga tidak mau merusak kebahagiaan mereka. Bidari, sebaiknya kau bersabar. Barangkali saja mereka bertemu bukan untuk bersama lagi. Sepertinya Restu Singgi itu pemuda yang baik, bijaksana dalam bertindak. Ibu juga menyesal pernah mengusir dia dari rumah ini. Tindakan ibu terlalu bodoh. Tidak seharusnya ibu dulu mengusir mereka ketika mereka tinggal di sini. Ya, karena ibu merasa tidak suka sikap mereka. Tapi kini ibu sudah dengar banyak cerita tentang mereka darimu. Ibu sangat menyesal. Ibu mau kemana? Ibu tinggal dulu, Bidari. Tenangkanlah pikiranmu. Nanti malam, ibu akan mengajakmu pergi. Kemana, Bu? Ya, nanti saja. Nanti kau akan tahu sendiri. Ibu tinggal dulu, Bidari. Nyai Jari-Jari melangkah keluar. Dan beberapa saat kemudian, muncul Bedul di muka pintu. Nyai Bidari. Bedul? Ya. Ada apa kau tergesa-gesa? Ada Dan Restu datang, Nyai. Restu? Gadis itu bergegas keluar kamarnya. Sebentar kemudian dia sudah berada di ruangan tengah rumahnya. Dia menghentikan langkahnya ketika melihat seorang pemuda duduk di ruangan itu. Kami minta maaf atas kejadian pagi tadi. Kami pergi tanpa permisi. Maafkan aku. Tidak apa-apa, aku mengerti. Mana Nilam? Dia ada di pondoknya. Kalian tinggal di mana, Restu? Di tepi desa ini. Kenapa kalian tidak di sini saja? Kami tidak mau merepotkan kalian. Bidari, kau tidak marah? Kau sekarang sudah tahu kalau Nyai Lulur itu sebenarnya adalah Nilam. Tidak. Aku minta maaf. Kuharap kau tidak kecewa atas semua ini. Aku kini sudah bersama Nilam kembali. Aku tidak bisa terus-menerus bersamamu lagi. Tapi aku harap hubungan persahabatan kita jangan putus hingga di sini. Aku sudah menganggapmu sebagai adikku sendiri. Untuk beberapa saat lamanya suasana menjadi hening. Bidari sedih mendengarkan kata-kata yang baru saja diucapkan Restu Singgi. Aku tidak kecewa. Bukan
Bukan perpisahan kita yang kusesali, tapi pertemuan kita yang begitu indah. Aku sudah terlanjur mencintaimu, tapi aku sadar kau memang bukan milikku. Aku rela kau kembali pada Nilam. Aku bahagia jika kau bahagia. Jangan kau pikirkan aku. Aku sudah bahagia bisa bertemu kedua orang tuaku. Aku akan mengakhiri hidupku di desa ini. Kembalilah pada Nilam. Semoga kalian bahagia. Bidari. Bidari mendadak berlari masuk ke kamarnya. Dan Restu Singgi pun menjadi bingung. Kenapa aku jadi begini? Aku harus merelakan orang yang aku cintai untuk pergi. Aku rela demi kebahagiaanmu, Restu. Aku rela. Kau terlalu agung buatku. Aku memang tidak pantas memilikimu. Karena aku tahu kau masih sangat mencintai Nilam. Bidari. Ibu. Ibu lihat. Anak muda itu datang. Tapi dia kini sudah pergi, nak. Sekarang saya harus bisa melupakan dia, Bu. Saya harus merelakan dia pergi bersama kekasihnya. Apakah itu keluar dari lubuk hatimu yang dalam, Bidari? Ibu tahu kau berbohong hanya untuk mengumpati kekecewaanmu. Akhirnya, rasa takut saya menjadi kenyataan. Saya takut kehilangan Restu. Tapi kenyataannya harus begitu, Bu. Walau terasa berat, walau aku sangat mencintainya, aku harus merelakan dia kembali pada kekasihnya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, pendengar yang budiman, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.